Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Dan apa kabar? Seperti biasa saya bakal menemani kamu di video ini dan saya akan membacakan zodiak kamu. Dan kali ini kita sudah sampai di zodiak yang ketiga ya, yaitu untuk percintaan Gemini sepanjang tahun 2021. Jadi artinya bahwa masa berlaku video ini, masa berlaku reading ini atau pembacaan ini adalah selama 1 tahun penuh ya, selama tahun 2021. Teman-teman apa kabar? Semoga baik kabarnya, selalu sehat dan juga selalu diberikan kemudahan-kemudahan. Karena seperti biasa, saya selalu mendoakan teman-teman karena saya berharap teman-teman kabarnya baik. Dimudahkan segala urusannya, gitu kan? Terutama masalah percintaan yang kadang-kadang sering mengganggu. Semoga dilancarkan semuanya, dimudahkan, dan semuanya sesuai dengan harapan dan juga ekspektasi. Buat teman-teman Gemini, silahkan merapat di sini. Kita akan membacakan satu persatu. Dan seperti biasa, saya akan mengeluarkan 10 kartu untuk percintaan Gemini sepanjang tahun 2021. Kemarin kita sudah bacain untuk Aries, dilanjutkan dengan Taurus ya. Dan alhamdulillah banyak teman-teman Taurus yang kemudian melakukan personal reading bersama saya karena merasa bahwa banyak sekali yang resonate, merasa banyak sekali yang tepat gitu kan dengan bacaan-bacaan yang kemarin sudah saya lakukan. Dan kemudian tentu minta solusi, pendapat dan juga pencerahannya. Karena banyak masalah-masalah yang ternyata dihadapi oleh teman-teman ya. Sorry. Jadi artinya bahwa silahkan buat teman-teman yang nanti kepengen juga melakukan personal reading bersama saya, silahkan bisa langsung chat ke WA yang tertera. Aduh, sebentar, ini belum siap ya, kita kocok dulu. Kita tarik energinya. Gemini, percintaan Gemini sepanjang tahun 2021. Sudah keluar 2 kartu, ada Nine of Pentacles dan dilanjutkan dengan Age of Swords. Ada apakah gerangan ini untuk percintaan tahun 2021 bagi Gemini? Kita lihat nanti pesan-pesannya apa. Penting sekali buat teman-teman mengetahui pesan ya, pesan atau hal-hal yang harus kamu ketahui agar kamu bisa mengantisipasi. Oke. Antisipasi apa yang harus kamu lakukan nanti tentu bakal kita sampaikan. Karena bagaimanapun juga penting sekali untuk kita mengetahui satu lagi. Gemini, percintaan Gemini 2021. Oke, teman-teman Gemini siap-siap ya. Ini untuk couple dan juga buat kamu yang single. Jadi buat Gemini couple dan juga buat Gemini yang single, silahkan dengarkan baik-baik pesannya apa. Dan saya akan membacakan secara langsung acak ya. Jadi dalam arti kata acak begini, bisa nanti langsung couple, bisa langsung juga Gemini single gitu kan. Jadi sesuai dengan, atau bahkan bisa jadi kedua-duanya langsung saya bacakan bisa juga. Tergantung pesan-pesannya apa, tergantung energinya bagaimana. Kalau saya merasakan bahwa ternyata ada pesan yang sama di single maupun couple, saya langsung sampaikan. Tapi kalau ternyata pesannya berbeda, ya udah satu persatu ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi, spontan aja, karena di sini kita tidak bisa menerka
atau menebak energinya seperti apa. Tapi kita bakal melihat sekarang. Oke, Nine of Pentacles. Di sini saya melihat bahwa untuk Gemini, ya, percintaan Gemini, saya melihat di sini cukup bagus gitu, cukup bagus. Artinya bahwa kamu selain percintaannya bagus, secara materi itu juga bagus. Saya melihat di sini Pentacles adalah lambang di mana kemakmuran itu ada dalam diri kamu juga. Nah, kemakmuran di sini ternyata juga berpengaruh pada masalah asmara, ya, ketenangan hati dan sebagainya seperti itu. Jadi berpengaruh sekali. Jadi artinya bahwa kondisi percintaan Gemini sejauh ini baik-baik saja, ya. Artinya mungkin dari tahun 2020 ke belakang saya melihat cukup baik-baik saja. Tetapi saya melihat lagi di kartu kedua ada sesuatu yang sebenarnya apa ya, bisa dibilang kalau orang Jawa bilang sawang sinawang gitu kan. Orang melihat kamu bahagia, orang melihat kamu tuh seneng, berkecukupan, materi berlimpah, tetapi ternyata di balik semua itu kamu punya penderitaan yang sebenarnya bisa dibilang mengganggu kehidupan kamu, gitu loh. Nah, saya melihatnya di sini ada kartu kedua, ada Edge of Sword. Saya melihat bahwa ternyata di tengah-tengah kondisi rumah tangga kamu, ini untuk couple dulu ya, couple tuh tidak harus berumah tangga, tapi juga yang berpasangan, tapi juga belum menikah bisa jadi couple. Yang lagi pacaran juga couple, yang sudah berpasangan juga couple, yang sudah menikah jelas couple, oke? Jadi untuk yang berpasangan, yang couple, saya melihatnya so far so good ya, sampai tahun 2020 kemarin bagus. Hanya saja saya melihat bahwa di tahun 2021 ini, atau bahkan energi ini sudah terasa dari kemarin sebetulnya ya, bahwa kamu ngerasa kayak ada tekanan ya, tekanan batin yang bisa dibilang cukup menyiksa kamu. Bahkan tidak hanya tekanan, tapi juga ada sesuatu yang membatasi ya, ada sesuatu yang membatasi. Kita belum melihat itu apa, karena nanti kita bakal melihat satu persatu. Yang saya rasakan dari kartu kedua adalah kamu untuk Gemini, kamu merasa terbatasi dan merasa ada tekanan-tekanan yang tidak bisa kamu hindari. Dan di sini kamu ngerasa bahwa hidup kamu menjadi kayak semacam stuck gitu kan. Padahal secara materi bisa dibilang oke lah, berkecukupan, cukup baik juga. Tapi ternyata secara batin kamu tidak merasa tenang, bahkan tidak merasa bahagia. Ada sesuatu di situ. Nah, sesuatu di situ kita bakal melihat kira-kira apa sesuatunya gitu kan, karena nanti rangkaian kartu-kartu selanjutnya itu pun akan memberikan jawaban. Oke? Dan di kartu ketiga di sini saya melihat bahwa sepertinya kamu sebenarnya kepengen merasakan kedamaian dalam hidup kamu. Kamu pengen merasakan ketentraman. Karena di sini Queen of Cup ini simbol bahwa di sini ada perempuan ya. Kalau misalnya ini kamu perempuan, kamu cewek, bahwa kamu sebenarnya orang yang suka di rumah gitu loh. Orang yang suka di rumah, orang yang nggak suka jalan gitu kan. Kamu ibarat kata orang rumahan yang suka dengan suasana rumah, cinta dengan suasana rumah dan sebagainya. Tapi di sini kamu ada kejenuhan yang memang menghampiri kamu, dan mungkin kejenuhan itu datangnya dari kondisi situasi dan hubungan kamu yang monoton atau stuck. Sepertinya kamu butuh semacam kayak refreshing, hiburan ya, semacam itu, atau sesuatu yang berbeda. Tapi saya melihat bahwa di sini tidak hanya sekedar karena refreshing ya, bukan karena masalah hiburan saja, tapi ada sesuatu yang memang di dalam hati kecil kamu, di dalam batin kamu tuh cukup mengganggu. Bisa jadi ini adalah berhubungan dengan masa lalu kamu. Bisa jadi juga ini berhubungan dengan karakteristik kamu yang memang orangnya adalah melankolis ya. Jadi segala sesuatu kamu pikirin, ada apa-apa kamu pikirin, kamu orangnya perfeksionis gitu loh. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, di kartu di sini menunjukkan ketenangan seorang wanita, bahwa kamu benar-benar kepengen suatu ketenangan. Tetapi di sisi lain, di sini ada kartu yang keempat, ada Three of Cups ya, menunjukkan bahwa kamu pesannya adalah begini, di situasi ini mau nggak mau kamu harus bagaimana caranya menghibur diri kamu, berbahagia. Dan salah satu hal yang bisa menghibur kamu adalah kamu harus bertemu dengan teman-teman, harus menjalin banyak komunikasi dengan teman-teman, relationship bersama teman-teman. Di sini disebutkan bahwa di kartu keempat, Three of Cups menunjukkan bahwa kamu harus membangun pertemanan yang baik, terus kemudian kamu harus membangun persahabatan yang baik, supaya kesepian kamu di sini, atau perasaan sepi kamu, perasaan ketidaktenangan kamu itu bisa terobati, terhibur dan terobati ya.
Seperti itu. Kemudian di kartu yang kelima ada death. Death ini berarti menunjukkan bahwa kamu harus mengakhiri fase ini. Kamu tidak bisa diam saja, hanya menunggu di rumah tanpa berbuat apapun. Jadi kamu harus betul-betul mengakhiri fase ini dan kemudian kamu mengubah semuanya. Mengubah semua itu berawal dari mindset, dari cara berpikir. Berarti artinya adalah apa? Kamu harus merubah diri mulai dari dalam diri kamu sendiri, mulai dari psikologi kamu sendiri, mulai dari cara berpikir kamu, yaitu mindset kamu atau alam bawah sadar kamu. Sehingga apa? Kamu bisa merubahnya dengan baik, atau bisa dengan cara hipnoterapi, healing terapi, dan juga pemberdayaan diri atau melakukan bimbingan spiritual. Dan itu boleh dilakukan bersama saya, silahkan aja, karena kebetulan di sini kita juga membuka bimbingan spiritual, healing terapi atau hipnoterapi, dan juga cara merubah mindset dan sebagainya, termasuk mencuci otak juga agar kamu bisa lebih baik dalam kehidupan kamu. Oke? Jadi itu gambarannya untuk kartu 1, 2, 3 dan sampai 5 untuk couple. Dan sekarang kita akan baca untuk kamu yang single, oke? Tapi sebelum saya sampaikan untuk single, saya kepengen juga mengulang sedikit membahas untuk yang couple ya. Jadi kalau couple sudah saya bacakan dari kartu 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Sudah saya bacakan semuanya dan kesimpulannya adalah si couple ini sedang mengalami satu kondisi yang nggak jelas gitu loh. Nggak jelas permasalahannya apa yang membuat kamu tuh ngerasa jenuh, boring, ngerasa tertekan, ngerasa depresi dan segala macamnya. Nah, teman-teman, untuk misalnya kamu yang nggak jelas dan ngerasa nggak ngerti kenapa gitu kan, kamu bisa melakukan semacam kayak penelusuran melalui terapi khusus gitu kan. Melalui terapi khusus tentu itu melalui alam bawah sadar atau pelacakan mencari akar masalahnya apa. Dan insya Allah saya bisa membantu teman-teman untuk mencari akar masalahnya apa, dan kemudian berikut juga membereskan akar masalah yang menjadi penyebab dari kegundahan kamu, ketidaktenangan kamu, karena jika ini dibiarkan terus-menerus, ini juga tidak bagus buat kehidupan kamu. Tidak baik buat kehidupan kamu, terutama ke depan nanti. Karena di kartu kelima tadi sudah dikatakan bahwa kamu harus mengakhiri fase ini, karena ini tidak bisa terjadi terus-terusan menerus seperti ini. Apalagi ini sudah tahun 2021, di mana kehidupan kamu yang kemarin katakanlah sudah cukup baik gitu kan, masa harus kemudian grafiknya turun. Nah, itu yang tidak disarankan, atau saya yakin tidak diinginkan oleh siapapun. Jadi di kartu ke-5 di sini disebutkan bahwa kamu harus mengakhiri fase penderitaan kamu, dan kamu harus merayakan sesuatu yang memang sifatnya itu adalah hak kamu untuk bahagia, hak kamu untuk berdamai dengan diri sendiri maupun dengan keadaan maupun peristiwa dan sebagainya. Tapi sedikit masukan juga, saya tetap menangkap bahwa di sini ada unsur masa lalu, ada unsur trauma dan luka batin yang sebetulnya masih kamu bawa sampai kehidupan kamu sekarang. Itu yang saya rasakan dari kartu kedua, ya. Dan kamu mengalami satu ketakutan, kecemasan yang kadang-kadang itu tidak jelas gitu loh. Maka dari itu saya bisa membantu kamu untuk mencari akar masalahnya apa. Oke? Jadi buat yang couple seperti itu, sebelumnya, jadi gini, yang buat couple bisa jelas ya, sekarang sudah jelas ya. Jadi ini untuk couple seperti yang sudah saya bacakan. Jadi silahkan buat couple, kamu bisa langsung menghubungi ke WA saya bila mana membutuhkan pertolongan untuk konsultasi dan juga terapi. Atau bisa reading personal ya, atau personal reading, private reading. Nah, sekarang saya akan membacakan untuk yang single, oke? Jadi sebelum sampai ke sini, ke kartu ke-6, saya balik lagi ke kartu pertama. Gitu aja ya, biar enak. Kita mencoba berbagai cara. Di kartu pertama untuk single, dengarkan single ya, bahwa secara materi, secara keuangan kamu sudah cukup bagus, tapi kenapa kamu sampai sekarang masih single? Ini yang menjadi persoalan, gitu kan? Bisa dibilang kamu cukup kok untuk masalah finansial dan keuangan. Persoalannya adalah ini hampir sama dengan seperti yang dialami oleh si couple tadi untuk Gemini couple. Jadi single atau Gemini single, saya merasakan bahwa kamu banyak dipermainkan oleh pikiran kamu sendiri. Jadi ketika kamu pengen melangkah untuk mencari pasangan, kamu banyak sekali dihantui oleh pikiran-pikiran kamu sendiri yang cemas, takut, khawatir. Dan itu lebih kepada permainan pikiran kamu sendiri. Tapi di sini tidak disalahkan juga. Saya tidak menyalahkan juga. Saya hanya kepengen mencoba mengurai, memperjelas kenapa sih bisa seperti itu.
kecemasan, kekhawatiran yang muncul dalam pikiran si Gemini single ini tentu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Tidak tahu-tahu begitu saja. Semua ada alasannya, semua ada sebab akibatnya, ya. Dan sebab akibatnya atau penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena satu, secara basic kamu adalah orang yang memang sering khawatir, sering cemas dan memikirkan banyak hal, dan memang tipenya kamu seperti itu. Tapi yang kedua, saya melihat memang ada ada sebab dari masa lalu kamu. Kamu dulu pernah dikecewakan, gitu loh. Untuk Gemini single, kamu dulu pernah dikecewakan, kamu pernah merasa sakit hati dan terluka, ya, dan itu masih sering kamu ingat banget, dan energinya masih ke bawah sampai sekarang. Dan ingat loh ya, sekarang ini sudah tahun 2021. Kalau kamu tidak segera merilis atau membuang energi buruk kamu, trauma kamu tentang masa lalu, hidup kamu akan seperti itu terus. Kan jangan sampai gitu kan, karena ini 2021, kamu harus lebih move on lagi, kamu harus lebih berkembang lagi dan sebagainya. Oke, jadi itu yang saya lihat dari Gemini single. Oke. Di kartu ketiga di Queen of Cups di sini, Gemini ini memang lebih banyak menggunakan perasaan, ya. Gemini single banyak menggunakan perasaan. Jadi cups itu lebih ke simbol perasaan, emosional gitu ya. Lebih ke hal-hal yang dari dalam diri kamu sendiri. Di sini saya melihat bahwa kamu itu terlalu tertutup, kamu itu terlalu introvert gitu loh. Sehingga introvert kamu, ketertutupan kamu banyak melakukan menarik diri, kamu banyak menyendiri, kamu banyak mengurung diri dan sebagainya. Nah, padahal untuk kamu bisa mendapatkan pasangan, pacar, jodoh lah dan sebagainya, kamu harus banyak-banyak bergaul. Seperti saran dari untuk Gemini couple tadi, sama sarannya. Artinya untuk Gemini single pun kamu harus banyak melakukan interaksi dengan teman-teman kamu gitu loh. Bila mana perlu targetkan ya, bahwa setiap 1 minggu ini atau setiap hari kamu ada komunikasi dengan teman-teman, walaupun just by WA, it's okay, enggak masalah gitu kan. Tapi mungkin nanti ada sesekali ketemu dan sebagainya. Tapi ingat juga ya, harus tetap pakai protokol karena ini masih corona. Jadi intinya adalah berinteraksilah dengan banyak teman atau dengan banyak orang. Sorry teman-teman. Berinteraksi itu penting karena mengakrabkan diri juga penting. Karena apa? Dengan kita banyak teman, otomatis nanti jaringan-jaringan selanjutnya itu akan terbentuk lagi. Kamu kenal si A, kemudian si A itu punya teman si B, kamu jadi kenal sama si B. Si B itu punya teman si C, jadi kenal sama si C, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu adalah hal yang baik gitu loh untuk sosialisasi. Maka untuk Gemini single, perbanyaklah sosialisasi. Oke? Sama seperti saran yang disampaikan untuk couple tadi, bahwa kamu harus segera mengakhiri fase ini. Jangan terpatok di kartu kedua ini terus. Karena apa? Ini akan menyiksa kamu banget gitu loh. Ya, jadi perbanyak teman. Terus kamu harus lebih tenang ya. Di Queen of Cups ini kamu harus menjadi seseorang yang tenang, yang bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa berdamai dengan keadaan, bisa berdamai dengan situasi dan kondisi dan segala peristiwa yang ada. Masa lalu biarkan itu menjadi masa lalu. Trauma-trauma itu biarkan menjadi trauma yang pernah ada. Tapi memang sih saya sebagai seorang hipnoterapis, sebagai seorang healer, soul healer gitu kan, sebagai seorang penyembuh, sebagai seorang praktisi pikiran juga, saya paham bahwa memang untuk trauma seperti ini tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja. Memang harus ada treatment khusus, harus ada penanganan khusus, yaitu melalui hipnoterapi bisa, self healing juga bisa. Memang harus seperti itu, dan kamu butuh bantuan untuk bisa diterapi seperti itu. Oke, jadi tapi saran saya tetap aja kamu harus bergerak, move on, banyakin teman, dan akhiri fase ini. Oke? Jadi itu buat single, mudah-mudahan single bisa memahami di deretan kartu paling atas, 1, 2, 3, 4, 5. Itu artinya untuk couple dan single, untuk kartu deretan atas sudah saya baca, baris atas saya baca. Nah sekarang di kartu baris yang kedua atau di bawah ini saya akan baca lagi untuk yang couple. Oke? Untuk kartu ke-6, untuk couple, untuk Gemini couple, untuk Gemini berpasangan, ada Eight of Wands ya.
ada 8 tongkat yang menunjukkan bahwa kamu harus banyak berjuang. So, apapun yang sekarang ini kamu sedang hadapi, perjuangan kamu harus lebih diperbesar. Artinya kalau misalnya kamu tadinya mungkin semangatnya masih setengah-setengah, kamu harus menambah semangat kamu lebih besar lagi. Kalau tadinya hanya 50%, tambahin 60%, 70%, 80%, syukur-syukur bisa 90%. Paling tidak seperti itu. Nah, artinya bahwa simbol atau pesan kartu dari yang keenam ini adalah berjuanglah dan bekerjalah lebih keras lagi, gitu loh. Nah, bekerja lebih keras tadi tidak harus sendiri loh ya, karena di sini ada pasangan kamu. Kamu harus konsultasi atau paling tidak sharing dengan pasangan kamu tentang apa yang harus kamu lakukan atau apa yang harus kalian lakukan bersama-sama. Karena gini teman-teman, jika mana kamu sudah berpasangan, fungsi pasangan atau dengan adanya pasangan kan harus dijadikan sebagai teman buat sharing, gitu kan. Jadi pasangan itu tidak hanya sekedar pasangan buat masalah asmara, itu tidak sekedar itu, tapi untuk sharing ya, untuk sharing juga penting gitu loh. Ada sesuatu yang mungkin harus bicarakan dengan pasangan, berembuk ya, berembuk. Jadi akan menjadi sangat repot ketika memiliki pasangan yang tidak bisa diajak rembuk ya, berembuk, nggak bisa diajak musyawarah. Jadi ketika ditanya jawabannya terserah kamu, terserah kamu, terserah kamu. Ini repot sekali gitu loh. Jadi makanya sebagai pasangan siapapun kamu harus bisa menghargai misalnya pasangan kamu ngajak minta pendapat kamu, sampaikan aja pendapat kamu sesuai dengan apa yang dia butuhkan, semampu kamu juga. Karena kalau pasangan yang hanya terserah kamu, aduh pusing bro, gitu loh. Ya karena yang namanya pasangan ini harus tektok gitu kan, ada sharing, ada pemikiran bersama, ada musyawarah bersama. Jadi di kartu ke-6 seperti itu ya. Oke, terus di kartu yang ke-7 Page of Pentacles, ini adalah hasil dari apa yang kamu upayakan. Jadi gini teman-teman, saya sedikit menambahkan untuk yang couple. Yang couple secara ya, tadi kan di awal udah saya sampaikan bahwa di sini kamu bagus lah secara materi. Ya, secara finansial bagus, berkecukupan. Tetapi karena kondisi dan situasi psikis pikiran kamu, hati kamu sedang kacau, jangan lupa ya, itu akan berpengaruh juga pada kondisi finansial kamu dan kondisi keuangan kamu. Yang tadinya sudah bagus bisa jadi, maaf ya, jadi jelek lagi. Nah, setelah rangkaian perjalanan, di sini kamu harus bekerja keras, gitu loh. Ini tidak hanya masalah percintaan saja, tapi kamu harus memperhatikan bahwa jangan sampai hanya karena masalah percintaan kamu, maka materi, finansial, bisnis kamu, usaha kamu itu jadi terganggu, gitu loh. Maka muncullah keluar pesan di kartu ke-6 ini, Edge of Wands, yang mengajak kamu untuk tetap mempertahankan pekerjaan kamu yang sudah baik, pekerjaan kamu atau mungkin bisnis kamu atau keuangan kamu. So, di dalam mempertahankan ini harus bekerja keras untuk kemudian menghadirkan kembali atau menciptakan kembali kestabilan finansial kamu atau kondisi keuangan kamu. Karena jika sudah stabil, otomatis di sini ada Seven of Pentacles ya. Jadi gini, di Seven of Pentacles menyampaikan bahwa kalau kamu sudah mendapatkan sesuatu yang sudah kamu pengenkan, sudah kamu dapetin, bukan berarti kamu tetap kendor lagi, enggak. Jadi Seven of Pentacles di sini menunjukkan bahwa kamu harus tetap bekerja keras, gitu loh. Di satu sisi, di masalah asmara kamu jangan terlalu banyak menengok ke belakang, gitu loh. Jangan terlalu banyak mengingat masa lalu kamu, apalagi itu hal-hal yang menyakitkan. Itu buat couple. Terus kemudian untuk King of Swords di sini menunjukkan bahwa kamu harus punya kekuatan, ya, kekuatan. Nah, King of Swords ini memberikan pesan bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang akan membantu kamu. Jadi dalam waktu dekat ya, kamu akan bertemu dengan orang yang akan membantu kamu. Dan sosok orang itu digambarkan di sini adalah seorang raja atau King of Swords. Yang artinya adalah sosok orang yang bertemu dengan kamu itu adalah orang yang memiliki kemampuan khusus, memiliki kepintaran khusus, dan dia memiliki semacam ilmu khusus yang bisa membantu kamu untuk memecahkan masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi untuk Gemini couple,
dalam waktu yang tidak lama setelah ini kamu dengarkan video ini, kamu akan bertemu dengan orang itu, siapapun itu nanti akan bertemu, oke? Dan dia akan memberikan saran, pencerahan, bahkan solusi untuk jalan keluar kamu, bahkan bisa memberikan penguatan-penguatan. Dan kita tidak tahu orang itu siapa, bisa orang saudara kamu, bisa teman, atau bisa orang baru yang baru kamu temuin, atau bahkan mungkin saya tidak pernah tahu ya. Jadi silahkan ikuti kata hati kamu, karena di situ ada pesan bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang akan membantu kamu. Dan di sini digambarkan sebagai seorang raja yang memiliki kemampuan, dan dia orang tua dalam arti kata, orang tua itu bukan tua usia ya, tapi tua secara ilmu, knowledge-nya dan sebagainya seperti itu. Dan di kartu yang ke-10 atau terakhir ada Three of Wands, dan ini menunjukkan bahwa saatnya untuk kamu melihat ke depan, melihat dunia dengan luas, agar kamu tidak seperti katak dalam celana. Bukan, katak dalam tempurung ya. Gitu. Jadi jangan sampai kamu ngerasa pandangan kamu menjadi sempit gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Jadi di kartu ke-10 mengajak kamu untuk melihat ya, jadi membuat visi. Kamu harus visi kamu ke depan harus lebih jelas. Pandangan kamu harus lebih luas. Jadi lihatlah dunia luar gitu. Betapa indahnya dunia luar. Agar kamu tuh bisa lebih move lagi, lebih terbuka lagi pikirannya. Di sini kamu harus lebih banyak lagi, yaitu bergaul tadi, terus kemudian kamu banyak melihat dunia luar. Karena ternyata dunia luar itu sangat indah. Jadi gini teman-teman, banyak orang yang depresi, stres dan sebagainya itu karena dia terlalu banyak melihat ke dalam diri sendiri. Dan dia lupa melihat dunia luar, melihat keluar, melihat orang lain, melihat dunia ini, melihat alam ini, gitu loh. Jadi banyak yang lupa. Jadi dia berkutat di dalam diri sendiri terus, sampai akhirnya adalah dia merasa bahwa dunia ini sempit, nggak indah dan sebagainya. Dan itu adalah salah. Oke ya. Jadi itu untuk yang couple, mudah-mudahan couple sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam video ini. Dan ini adalah video percintaan untuk Gemini baik couple maupun single, khususnya atau sepanjang tahun 2021. Gitu untuk couple, Gemini couple. Sekarang Gemini single. Gemini single hampir sama, bahwa kamu setelah mengakhiri fase ini, untuk bisa mengakhiri fase ini kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan pasangan. Dan dalam waktu dekat saya melihat bahwa kamu akan menemukan pasangan, kamu akan bertemu dengan seseorang, ya. Kalau tadi bertemunya seseorang untuk couple di sini, di sini. Tapi untuk single bertemunya dengan seseorang adalah di sini, Page of Pentacles, ya. Tetapi sekali lagi pesannya juga sama, untuk single jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Masa lalu kamu di sini biarkan saja ya. Dan bila mana perlu kamu juga melakukan terapi-terapi atau melakukan bimbingan spiritual dan sebagainya, silakan kamu bisa kontak nomor saya untuk mendapatkan semua itu. Karena di sini banyak sekali layanan yang bisa kamu dapatkan, program-program layanan yang bisa kamu dapatkan secara online. Jadi sekarang dimudahkan oleh banyak banyak sistem kemajuan teknologi. Hanya dengan online kita bisa bertemu, bisa belajar dan sebagainya, bisa terapi dan sebagainya. Oke ya, jadi kamu jangan terlalu banyak melihat ke belakang. So, kamu tetap berusaha keras agar Agar kamu bisa menemukan pasangan kamu dengan baik. Kamu tidak akan lama ketemu dengan seseorang, ya. Tapi di sini kamu juga harus bertemu dengan katakanlah orang yang bisa memberikan nasihat buat kamu. Karena untuk yang single, Gemini single, saya melihat bahwa kamu butuh bimbingan sekali. Kamu butuh orang yang bisa mentoring kamu, gitu loh. Di sini pesannya di sini ya. Jadi kamu harus didampingi oleh orang yang ahli, orang yang paham dan mengerti, supaya kamu bisa benar-benar memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Di kartu yang ke-10 sama ya. Jadi bahwa kamu harus melihat dunia lebih luas lagi, melihat dunia luar yang lebih cerah lagi. Jadi sama seperti couple yang tadi saya sampaikan, dan ini untuk single. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk Gemini couple and single. Bacaan untuk percintaan Gemini sepanjang tahun 2021, semoga ini bisa bermanfaat. Karena yang jelas
ketika pesan-pesan ini sampai pada kamu paling tidak bisa mengantisipasi sedemikian rupa, oke? Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang pengen melakukan private reading bersama saya, silahkan aja kamu bisa WA ke nomor ini, ya, dan kamu bisa menanyakan apa saja seputar asmara, percintaan, jodoh, karir, rezeki, gitu kan? Dan mungkin bisa juga buat kamu yang lagi merasa bahwa rezeki dan usaha kamu kacau, agak berantakan, kamu boleh konsultasi, mungkin bisa melakukan semacam kayak pembersihan energi, pembukaan aura, atau membuka sumbatan-sumbatan rezeki dan juga pelancar jodoh dan sebagainya. Oke, jadi kamu bisa langsung konsultasi bersama saya dan nanti akan dilayani oleh admin saya juga. Gitu ya teman-teman ya, saya rasa. Jadi buat teman-teman yang baru saja menyatu di atau mampir di channel Damar Aji, jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe, komentar, like, dan juga share silahkan bila mana diperlukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Dan jangan lupa video ini berlaku selama tahun 2021. Khusus untuk percintaan Gemini tahun 2021. Dan besok saya akan lanjutkan lagi untuk zodiak selanjutnya dan masih soal percintaan sepanjang tahun 2021. Oke, salam bahagia, salam sehat selalu. Saya Damar Aji, sampai jumpa.